Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqillaha summa kunta wa asbihi sayyi'atal hasanata tamhuha khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali bermajelis ilmu pekanan, ya, setiap sepekan sekali di sekolah kita untuk diselenggarakan majelis ilmu gabungan, ya, semua santri. Salam dan salam senantiasa tercurah kepada suasana kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jalan beliau ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari, mengkaji, mentadabburi akidah, ya, pelajaran akidah bab iman kepada perkara yang gaib. Iman kepada perkara yang gaib. Ada yang tahu orang yang iman kepada perkara atau urusan yang gaib dengan benar itu buahnya apa? Tapi buat konklusi di depan, baru nanti diuraikan. Apa ini? Buah din tarik, dipikir. Beragama ini banyak hal-hal yang gaib, dan orang yang iman kepada yang gaib ini benar, tinggi, maka akan berbuah apa? Siapa bisa jawab? Buah hasilnya di hati itu bagaimana? Orang yang beriman kepada yang gaib dengan benar ini membuahkan apa? Rasa takut kepada Allah. Kenapa demikian? Jelas saja apa-apa yang dilakukan manusia, apalagi kalau berhubungan dengan perbuatan maksiat dan dosa, hanya bisa dicegah bila orang itu ingat atau takut kepada Allah. Takut kepada Allah dalam konteks ini hubungannya jelas. Allah gaib, Allah tidak terlihat. Kita tahu sifat Allah maha melihat. Dengannya apa? Yang gaib itu menghadirkan rasa takut, keimanan kepada yang gaib itu. Ya Allah nggak ada. Kalau anak-anak santri mau ribut, ada guru nggak jadi. Ya, mau buat nakal, ada orang tua di rumah nggak jadi. Tapi ketika tidak ada guru, tidak ada orang tua, tidak ada siapapun, berani berbuat kesalahan, berani berbuat nakal, berani berbuat dosa. Kalau tidak ingat kepada Allah, kalau tidak takut kepada Allah. Takut kepada Allah terwujud kalau mengimani perkara yang gaib. Salah satunya yang gaib itu adalah yang tidak nampak. Gaib itu tidak nampak, Nabi. Tidak kelihatan oleh mata, kasat mata, itu adalah Allah. Tidak bisa langsung kita saksikan di dunia ini. Bukan berarti ketika Allah gaib itu tidak ada. Dicatat, Rick. Itu sudah disampaikan semua ya, cek catatannya. Ulangi, apa buah iman kepada perkara yang gaib? Akan menumbuhkan atau menghasilkan rasa takut. Bagaimana kalau bisa begitu? Iya, karena Allah tidak melihat, hanya bisa diimani, dan itu gaib. Ini jarang dibahas. Ya, iman kepada yang gaib jarang dibahas. Ini kita kaji supaya paham
tahu paham mau, tahu paham mau, kognitif afektif psikomotorik, tahu paham mau, tahu teorinya, iman kepada yang gaib, mau sikapnya menerima, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, Allah maha memberi rezeki, Allah kuasa ala kulli syai'in qadir atas segala sesuatu, Allah yang memberikan sakit, Allah yang mengangkat penyakit. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa. Fa idza maritu fa huwa yashfi. Kalau aku sakit yang menyembuhkan, Allah tahu semua. Meskipun wujudnya kasat mata tidak tampak, tidak terlihat. Begitulah beragama itu, yakin sebelum melihat. Kapan melihat Allah? Di akhirat nanti. Siapa yang orang yang ciri yang mampu bisa melihat Allah? Illa man atallaha biqalbin salim. Di antaranya disebutkan yauma malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Gak ada gunanya di akhirat nanti anak, harta, kecuali yang hadir berjumpa dengan Allah dengan membawa apa? Hati yang selamat. Hati selamat ya hatinya orang bertauhid, hatinya orang yang akidahnya lurus. Ya, termasuk akidah lurus itu benar cara beriman kepada hal yang gaib. Selain Allah, apa yang tak nampak, yang gaib-gaib lagi? Malaikat. Oke. Malaikat ada di mana, Jim? Di setiap diri kita ada malaikat korin, Jim. Tugasnya apa? Bisiki kebaikan, ayo bersedekah, ayo dengerin taklim, ayo disiplin, buang sampah pada malaikat korin membisiki. Terus akhirnya hatinya menyambut seruan iman, imannya hidup, memilih eksekusi, memutuskan amal soleh. Jadi antum harus membaca harus mengecek hati ini dapat bisikan malaikat atau bisikan setan jin korin. Nah itu tarik menarik itu akal menimbang, oh benar gak ini ya kan, hatinya nanti mutusin kebijaksanaan, mutuskan apa baik dulu bahasanya ya. Oleh karenanya malaikat gaib yang nyabutnya wajib. Tugas Raqib Atid itu tugas sebetulnya ya, malakul pencatat itu ada kan? Amal baik tidak luput, amal buruk tidak mungkin hilang. Jadi tenang kepada Allah kita beribadah, nggak usah selfie, umrah selfie, haji selfie, cuma mau ditunjukkan, selesai pahalanya itu. Nggak usah sibuk nanti selfie. Ya, Allah maha melihat, nggak perlu begitu. Kemudian kegaiban, perkara yang gaib ini juga diantaranya apa? Makhluk yang namanya jin. Gaib atau terlihat jin? Gaib, tidak tampak. Yang santri pada takut kegelapan, kenapa takut? Coba yang takut. Mati lampu, takut. Ya, kalau gelapnya takut kepleset, takut numbur kepalanya, masih tobiat. Apa namanya? Ya iyalah, takut kebentur, takut yang tabiat manusia wajar. Tapi takut dengan kegelapan, nanti setan nyengket. Nyengkeram. Enggak ada ya, enggak mungkin. Setan ya, itu dia tidak punya badan, tidak punya apa? Jasad ya. Maka disebut juga makhluk halus. Ya, memang dia nggak punya, dia harus kalau mau menyakiti masuk merasuki benda, merasuki makhluk, masuk dia ke dalam ular, masuk dia ke dalam manusia yang ini kesurupan, baru dia manusianya bisa nyekek. Tuh lihat tuh, kuda lumping tuh dimasukin, kuda lumpingnya bisa makan beling, kuda lumpingnya bisa mengupas kelapa, bisa manjat, bisa
hal-hal yang irasional yang nggak masuk akal bisa dilakukan tersebab jin yang masuk. Jadi dia tidak lagi normal sebagai fisik manusia, tapi dirasuki jin. Cobain, Gus, kamu takut apa? Ada setan, hantu, takut nggak? Gendruwo, jurik, memedi, sundel bolong, apa lagi? Segala sebutan sesuai daerahnya. Dracula yang pernah nonton di Amerika, vampir yang di Cina, film-film begitu tidak boleh ditonton. Tegas. Gak usah nonton film horor, gak usah nonton film-film yang isinya merusak akidah. Kamu jadi terbawa nanti, halusinasi apa kebayang-bayang atas isi film yang buat takut itu, ya. Dilarang, kami tegaskan, akidah bisa rusak kalau nonton film horor. Gak boleh ya, gak ada manfaatnya, gak ada lucu masih mending kalau pelawak, lucu hantu gak lucu. Itu bohongan. Pocong itu ada gak pocong itu? Coba keyakinanmu. Pocong yang lompat-lompat jam macam mana itu? Ada gak sesungguhnya itu? Hah? Gak ada, itu cuman orang buat film. Orang beneran dibungkus buat lompat-lompat. Aslinya nggak ada. Belajarlah akidah. Seluruh orang yang sudah mati, kemana dia? Dikubur. Kalau hilang jasadnya tetap, ya, ruhnya dua keadaan. Konklusi lagi nih. Kemana roh orang udah meninggal? Dua, mendapat nikmat kubur atau azab kubur. Titik. Nggak ada pulang-pulang. Nggak ada akidah menerangkan hari sekian pulang atau hari 1 sampai 7 masih muter-muter rumah. Nggak ada. Akidah ditetapkan secara tauqifi. Apa ini? Paten. Tauqifi itu nggak bisa dirubah, nggak bisa diganggu gugat, hanya diimani, diterima kalau ada di dalam Al-Quran penjelasan itu, kalau ada di dalam hadis yang sahih penjelasan itu. Maka kemudian emangnya Al-Quran menerangkan hari pertama sudah meninggal orang keliling rumah, hari ke-7 masih, hari ke-3 masih. Enggak ada. Al-Quran menerangkan itu, hadis Nabi juga tidak ada yang menerangkan itu. Maka akidah Islam murni, ya, akidah Islam yang lurus itu menyandarkan seluruh perkara akidah kepada dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, yang itu istilah ilmu akidah bersifat tauqifi, paten, mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Tidak ada keyakinan dari perasaan. Apa ini cerita apa? Kata orang ada hantu di pohon itu, enggak diterima. Kalaupun ada jin yang tinggal di situ, rupiah aja. Ya, kalaupun ada, dan kita tidak bisa membuktikannya secara langsung. Di keyakinan kita setan ada di mana-mana. Kita punya Allah, kita berlindung dari godaan setan. Cukup membaca apa? Paling ringkas ta'awud. Kemudian juga bismillah perlindungan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala Bisama wa huwa sami'un alim. Makanya itu sudah dibaca pagi dan sore untuk dilindungi. Kalau ada di tempat yang baik ini banyak orang hilang tuh. Siapa itu yang dari gunung? Enggak ada ya, Bayu misalnya. A'udzu bikalimatillahi mati min syarri ma khalaq. Jib. Memutus sering ke laut tuh. Baca itu jib. Singgasana laut itu tempat tinggalnya jin. Macam mana ini rumahmu, Jib? Ini rumahmu, ada orang ke situ nggak sopan, nggak izin, nggak apa. Gimana kamu? Marah nggak? Marah. Kalau di singgasananya jin, air itu banyak orang tenggelam, orang di laut hilang, di situ dia bisa jadi tidak berlindung. Baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau mau tambah lagi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bisama wa wasamiul alim. Hadirin Allah, materi kita
Beriman kepada yang gaib ini ada dalilnya di dalam surat Al-Baqarah. Najib hafal Najib? Kamu ngapal Al-Baqarah kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat 2 Jib. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Artinya Jib, zalikal kitab ini adalah Al-Qur'an. Nama lain ini udah dipelajarin belum? Ilmu Quran. Nama lain Al-Qur'an apa? Kitab. Ada juga nama lain Al-Quran apa? Syifa, obat, furqon. Nah, itu bahas yang ngapal Quran tahulah ya nama-nama Al-Quran. Dzalikal kitab la raiba. Allah sudah ngomong, enggak ada ragu-ragunya. Laisal faqir ma'al Quran, laisal faqir ma'al Quran, laisal faqir ma'al Quran. Ingat, jadi prinsip hidup. Gak akan orang kelaparan yang hidup bersama Al-Quran. Sanggup? Sekarang ini kalau orang ajib, tasinmu bagus, hafalannya dobit, sodri, bahkan bisa nulis. Wah, kamu dicari orang ini, nggak usah kamu cari kerja. Orang sekolah-sekolah itu nyari, pondok itu nyari guru yang hafiz Quran, yang beneran hafiznya cuma sekali lewat. Mantan, nggak boleh mantan Jib, mantan hafal, dipertahankan. Udah sering diulang ya, kenapa hilang hafalannya Jib? Dosa dan maksiat, sudah sering. Berarti dia banyak dosa, banyak maksiat. Atau Allah mencabut keberkahan ilmunya, dulunya hafal dicabut. Hati-hati lu, ilmu itu bisa dicabut oleh Allah lantaran dosa-dosa orang itu. Allah mencabut, gak pantas ya. Nurullah gak pantas diberikan kepada orang yang maasi, yang ahli maksiat. Jib, Allah sudah tetapkan Jib. Kamu hafal Al-Baqarah nih. Ya, tidak ada keraguan. Isi Al-Quran semuanya wajib. Ini termasuk adab, termasuk iman kepada Al-Quran. Wajib kita imani, kita yakini. Tidak ada sedikit pun atau tidak boleh sedikit pun ragu atas kebenaran isi Al-Quran. La raiba fihi, di dalamnya itu maksudnya kandungannya. Kemudian juga Al-Quran berfungsi sebagai hudal lil muttaqin. Di ayat yang lain hudalina, sekarang hudal lil muttaqin. Hudalina semua manusia. Hudal lil muttaqin spesifik hanya orang-orang yang bertakwa. Ini tentu makomnya lebih tinggi dari manusia pada umumnya. Manusia kan ada manusia biasa, ada orang alim yang alim ilmunya banyak, ulama, alimnya juga ada alim robbani, ada ulama yang ulama su, penjilat penguasa, ada ulama yang terus menegakkan kebenaran, ya. Hidupnya hati-hati, sanggup menderita, bahkan di penjara. Ini ulama robbani. Kemudian manusia itu ada manusia yang awam, manusia yang jahil, bahkan fajir. Fajir itu apa? Tukang berbuat dosa, preman ya. Berbuat apa? Kriminal terus. Itu dalam istilah Al-Quran fajir. Manusia juga ada orang yang kafir, tidak beriman, ya. Ada orang, kemudian juga ada orang munafik. Istilah-istilah itu nanti cocokkan cirinya kayak apa. Oh, kalau kita baca Al-Quran, jangan-jangan ini ada pada diri kita. Makanya baca, makanya tadaburi, makanya kaji tafsirnya supaya paham. Tidak boleh hidup ini jauh dari petunjuk Al-Quran. Hudan lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa itu khasyatullah wa qanaatu bil qalil wal istidadul yaumir rahil. Tafsirnya Ali bin Abi Thalib, orang bertakwa itu mikirin bekal akhirat. Orang bertakwa itu qanaah bil qalil, harga-harga mahal, makannya enggak enak. Abi siapa ini? Abi Diki, labunya enggak dikupas, enggak kuat giginya. Sayurnya keras, makanya nggak enak. Wa qanaatu bil qalil lutfi. Ya, memang sengaja Pi, ibumu tetap suruh pondok. Ya memang hidup ini gampang kalau jadi orang kaya, orang yang makan enak, semua tercukupan, gampang, nggak perlu dilatih. Yang dilatih hidup sederhana, yang dilatih hidup pas-pasan, siap. Kalau untuk kaya mah nggak usah dilatih, untuk makan enak nggak usah dilatih, pasti bisa, pasti lulus. Tapi
ibu mau menitipkan di sini ini supaya kehidupan ini yang kamu memang mampu di rumahmu dilatih dulu, enggak lama. Ibu udah bilang tuh, 3 tahun aja lu pondokin, enggak usah lebih dari 3 tahun, enggak apa-apa, udah cukup untuk ilmu fardu ain tuntas. Tinggal kamu kembangkan bakat minatmu, pengembangan diri. Dan kamunya juga tidak akan mau full mondok lagi. Alhamdulillah, sebagai orang yang bertakwa, ya, harus tidak boleh jauh dari Al-Quran, tahu perkara yang gaib. Kemudian juga ciri bertakwa di sini, orang-orang yang beriman kepada yang gaib juga mendirikan sholat. Kemudian juga bersodakoh, nggak nunggu kaya tuh, tetap sampai hari Jumat diwajibkan tuh, di absen, ya 2000 minimal untuk infak, bersodakoh. Dan kemudian cirinya berikut di sini menjadi dalil pembahasan kita, beriman kepada yang gaib. Di dalam Al-Quran itu petunjuknya orang bertakwa, kemudian orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib, ya, yang tidak nampak. Itu kalau di sekolah Arab atau bahasa Arab gimana itu absennya? Kasful hudur, kehadirannya dipanggil. Syakila, jawabannya gimana? Gaib. Kalau enggak masuk, ya. Berarti apa? Syakila, tidak ada absen atau tidak lam yahdur, tidak hadir. Dipanggil. Torik. Wujud ada? Gaib. Oh, berarti ini bukan torik nih. Jelmaan torik nih. Bukan torik dah. Bukan ya, Raffi Akhtar. Wah, namamu artinya apa itu? Coba Rik, iman kepada yang gaib, ya. Nggak takut ya Rik? Kegelapan di kuburan. Nah, dulu tes mental tuh pramuka tuh Abi pernah hacking tuh. Wih, aneh. Silat juga begitu, pernah ikut silat. Disuruh di kuburan jam 1 apa jam 12 tuh sudah di kuburan nih. Tes mentalnya, takut nggak? Kuburan tempat orang mati, di situ tempat tinggal. Karena orang sudah berpikir seperti itu, setan ada di situ, iya. Sebenarnya di mana-mana juga ada, mungkin istilah terminal, di kamar mandi terminal setan, kan gitu. Kalau di mana-mananya ada, di pohon yang dikeramatkan terminal, bisa jadi begitu bahasanya. Ngumpul di situ. Apa namanya? Base camp. Nah, istilah kita anak kosnya, komisariatnya di mana itu? Di WC, tempat sampah, tuh lobang-lobang jangan kamu kencingi. Lobang-lobang tikus, lobang-lobang itu biasanya ditinggali jin, jangan dikencingi. Wastafel jangan buang air panas. Apa ini? Saluran pembuangan sampah itu, saluran pembuangan air itu juga ditinggali jin. Terus bagaimana? Cukup kita ta'awud, cukup kita berlindung kepada Allah dan jangan menyakitinya, jangan mencinginya, jangan menyiram lubang-lubang, jangan nyiramkan air panas. Yang perempuan buat mie, apalah, kok nggak ditulis? Nailah, buat mie rebus, mie goreng direbus dulu, mie-nya diapain? Disaring, airnya dibuang, jangan langsung dibuang di wastafel atau dikasih air dingin biar dia tidak panas atau dibiarkan dulu. Baik, dalilnya itu ya, wajib kita beriman kepada yang gaib. Najib tadi paham Najib? Ya, surat Al-Baqarah. Maka dalam menyikapi perkara yang gaib ini manusia ada 3 model nih. Tulis. Terhadap perkara yang gaib ini manusia terbagi menjadi 3 model. Yang pertama menolak. Ini Abi pernah loh merukyah di Pesawaran, waktu itu Abi masih ngajar di Pringsewu, mampir itu. Orang itu nggak percaya kalau ada yang gaib loh, ya nggak bisa. Ada malaikat, ada jin, kita imani, gitu loh. Bukan berarti nggak percaya klinik loh, bukan berarti terus tidak percaya seluruhnya ada makhluk yang gaib. Percaya. Tapi bagaimana beriman yang benar itulah yang perlu kita pelajari. Ya, bagaimana sikap seorang mukmin terhadap makhluk-makhluk Allah yang gaib itu? Ya,
Jadi pertama apa? Jam. Tulis. Pertama apa? Orang yang keliru menolak bahwa makhluk gaib tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, lawannya ini ekstrim, lawannya percaya kepada yang gaib tapi tidak pakai aturan, bablas. Pertama nggak percaya, yang kedua percaya hulu berlebihan sehingga apa-apa urusan yang gaib ini melampaui batas ketetapan syariat. Dia berkeyakinan perkara-perkara yang gaib tapi tidak terkonfirmasi di dalam Al-Quran, tidak terkonfirmasi di dalam hadis. Artinya nggak ada dasarnya di dalam Al-Quran, artinya tidak ada dasarnya di dalam hadis, tapi diyakini. Kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga siapa? Ini yang benar. Kita berharap ya harus berada pada posisi yang ketiga ini, meyakini yang gaib sesuai dengan batasan atau yang telah ditetapkan oleh syariat. Nih, tawasud pertengahan, pas, tidak hulu, tidak meremehkan. Ifrat tafrid ya, tidak boleh nggak nganggep, tidak boleh bablas, hulu, berlebihan. Yang pertama, lebih uraikan, sudah dicatat ya. Orang yang pertama yang menolak jin, menolak ya Allah gaib ditolak pula, kan begitu. Ini orang yang mendewakan akal. Beragama itu pakai apa? Dalil, wahyu lebih tinggi kedudukannya, Al-Quran lebih tinggi kedudukan daripada akal, apalagi hawa nafsu. Nggak boleh. Kebanyakan orang menyimpang itu tidak menundukkan hawa nafsunya kepada ketentuan syariat. Akhirnya hidupnya belangsak, banyak masalah. Kalau hidup berpedoman kepada Al-Quran, kepada syariat, tidak akan apa? Menyimpang. Hidupnya pasti apa? Selamat. Yang pertama ini orangnya nggak percaya yang gaib ini, modelnya apa? Katanya nggak ada itu kesurupan, nyatanya ada, kelihatan. Nggak ada itu santet, sihir dalam bahasa Islam. Nggak ada itu guna-guna, ada. Dia nggak percaya. Ini orang yang menolak tadi. Orang itu juga akhirnya apa? Ibadahnya nggak benar. Dia nggak percaya surga karena surga gaib. Dia nggak percaya neraka, nggak percaya kubur, nggak percaya ada kiamat. Karena semua itu belum terjadi. Hanya bisa kita imani bila kita beriman kepada Al-Quran dan hadis. Karena di situ penjelasannya perkara-perkara yang gaib itu. Ini orang yang pertama ya. Ya pasti kacau ya. Capek-capek belajar, ini nggak dapat nilai, kira-kira gitu ya. Ya bolehlah ya, sekedar untuk motivasi tapi bukan tujuan ya. Capek-capek kerja Abah Diki nggak ada bayarannya walaupun kecil gitu. Ya tentu nggak mau orang karena punya haknya nggak diberikan. Manusia beribadah nggak ada surga. Pasti juga orang itu tidak mau. Karena pilar beribadah juga rojak. Boleh beribadah itu ngarep, tapi ngarepnya kepada Allah. Ngarep.com ada apa itu? Lucu-lucu ngarep.com. Ngarep mengharap rojak kepada Allah. Terus bisa nggak orang itu dididik? Dididik supaya mengikuti agama. Kalau tidak ada ancaman neraka. Itu. Nah neraka itu gaib atau tidak? Gaib. Nah kalau sekarang ini berbuat maksiat langsung cash nyemplung neraka, selesai. Pasti yang lain pada bertobat. Allah nggak begitu, cuman menguji. Nih
Kadang-kadang ditunjukkan mukjizatnya, kadang-kadang ditunjukkan karomahnya, kadang-kadang ditunjukkan kemahakuasaannya. Orang yang suka menantang Allah diazab langsung. Kan harusnya kita mikir, ambil apa ibrah pelajaran. Kadang-kadang suka begitu. Kalau Nabi diperkuat dengan mukjizat, ulama dengan karomahnya, para wali, orang-orang soleh ditunjukkan hal-hal yang luar biasa, menunjukkan kekuasaan, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang raguman, bagi orang-orang yang imannya rendah, enggak percaya. Begitu ya. Termasuk kemarin itu Abidiki ada pembahasan apa di kajian malam itu, kayak pesimis ya Abidiki misalnya. Santri ini turunan nakal, bapaknya nakal, buahnya nakal. Terus dia juga kelihatan ini, bedik istilahnya, beling ini. Terus gimana antum sebagai guru? Mau diterima PPDB ini umpamanya? Mau diapain? Ditolak, gitu. Terus pertanyaannya, emang bisa dirubah lah? Bisa. Loh, Allah mengutus Rasul, wa ma arsalna rahmatan lil alamin. Orang kafir pun mendengar Quran ada yang sujud, ada yang tersungkur. Ya dulu sahabat Nabi yang belum beriman kan begitu, mendengar Quran bisa beriman. Termasuk juga teorinya apa? Anak-anak yang berakhlak buruk itu bisa dirubah karena Allah yang kuasa membolak-balikkan hati setiap hambanya. Malah Gus Bah ceramah kadang bolak-balik nih, perhatikan nih, yang guru-guru nih, yang punya anak belum tentu anaknya juga mau jadi guru atau ustadz. Bolak-balik tuh. Yang orang tani biasa bapaknya di sawah, di kebun, atau buruh umpamanya, nggak ada turunan ulama, bisa jadi ulama, jadi guru. Nggak mesti bapaknya profesor, anaknya juga nanti profesor, nggak mesti. Allah lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi manusia itu nggak ada yang menjamin, ibunya ahli matematika, anaknya pintar matematika, enggak jamin. Ya, Bidika ahli apa bahasa Arab, anaknya belum jamin. Ya, saya senang meruqyah, ahli ruqyah, anaknya belum tentu mau meruqyah, gitu. Belum tentu. Bolak-balik itu kuasa Allah. Ada dicontohkan ahli kuliah sarjana ekonomi kalah sama lulusan SD yang tidak pernah kuliah ekonomi kayanya. Supaya apa? Manusia itu kemudian terus berusaha, optimis, ya, kemudian tidak ada sombong. Wah, ini anak saya pasti akan kaya 7 turunan, saya akan pasti turunan saya pintar, bangga diri. Belum tentu, ya. Kadang dari anaknya ada sekian anak, ada yang bodoh, lama nalarnya, dungu bahkan kurang ya idiot, ya suka-suka Allah itu. Coba antum kenal Ustaz Umar Mita enggak itu? Belum berkisah itu dalam ceramahnya, kan bukan gibah, ambil pelajaran. Keluarga beliau tuh turunan sekandungnya itu ada yang keterbelakangan mental. Ya itu nggak ada yang salah apa-apa. Itu nggak bisa merespon, harus digendong. Beliaunya cerdas, ustadz, ya, termasuk banyak jamaahnya kan begitu. Dalam satu rahim ibu bisa beberapa model atau ketetapan Allah yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, yang berlebihan melampaui batas ini orang apa ini? Gak ada dalil Quran dan hadis dipercayai. Segala ajaran-ajaran yang menyangkut hal gaib, termasuk tatayur. Ya, ada kupu-kupu, ada tamu, kuping, mata kedutan, tangan kedutan dibaca. Mimpi-mimpi apa-apa ditafsiri. Sering ditanyain, kalau mimpi berak apa? Mimpi melahirkan apa? Mimpi hamil apa? Ru'yatul khair minallah wa ru'yatul syarr minasyaiton. Hadis Nabi, siapa yang mimpi baik dari Allah, baik itu apa? Beramal soleh, berdakwah. Kalau hamil itu baik, kebaikan, amal soleh, berarti termasuknya berarti dari Allah, bunga tidur. Ru'yatul syarr, mimpi buruk. Nah ini sering,
Kalau mimpi ular, mimpi ular, mimpi ketemu harimau, mimpi mau jatuh, mimpi di tempat kesasar, pokoknya yang buruk itu dari setan. Bisa jadi itu kemasukan jin. Habis sering cocokkan itu kalau orang mau diruqyah, habis tanya itu, suka mimpi apa, Bu, Pak? Ternyata cocok. Ya. Setelah diruqyah banyak jinnya kalau dia mimpi buruk. Jangan dialamat-alamatkan hal-hal yang berbau mistis tanpa dalil, itu kemudian sudah menjadi aliran dari moyang kita animisme dan dinamisme itu sinkritisme juga, tarik menarik. Isme itu pemahaman, animisme berarti apa? Meyakini pohon. Bakar ruhun dulu, zaman dulu ada film begitu. Pohon, ruh, ini arwah orang meninggal itu masih hidup. Animisme. Dinamisme, roh itu pindah. Kadang pindah di batu, pindah di pohon. Ini dinamis pindah. Enggak. Semua yang gaib itu harus kita imani berdasarkan syariat, apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadis. Hadirin kemudian berikutnya ya, bagaimana ini kita jumpai mitos-mitos ya. Mitos dikisahkan mitos jin dan malaikat mengetahui perkara yang gaib. Enggak, jin tahu dari Allah kalau dikasih tahu. Malaikat bisa jadi tahu kalau diperintah atau dikasih tahu. Jadi sama, makhluk gaib itu pun tidak tahu. Ini keliru kalau ada orang yang beranggapan jin tahu, malaikat tahu. Ya, tidak. Allah tetapkan tidak tahu yang gaib kecuali Allah. Ketika itu terjadi ya, ada ayat yang menerangkan. Allah berfirman ketika menjelaskan kejahilan jin yang tidak menyadari kematian Nabi Sulaiman ini. Ya, maka tatkala kami telah menetapkan kematian Nabi Sulaiman ini, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya. Itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan. Ini dalil ya. Gak ngerti malaikat itu, gak ngerti jin itu tentang perkara yang gaib. Mufassirin Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah Ta'ala menyebutkan proses kematian Nabi Sulaiman ya, alaihi salam, dan proses bagaimana Allah menyembunyikan kematian. Kematian disembunyikan itu karena disembunyikan itu dari pengetahuan jin yang dibuat tunduk kepada Sulaiman untuk melaksanakan pekerjaan berat. Sungguhnya Sulaiman wafat dalam keadaan bersandar pada tongkatnya. Tafsir Ibnu Katsir. Kemudian keyakinan yang keliru berikutnya, perhatikan, orang mati bisa hidup kembali menjadi arwah gentayangan. Ingat betul. Ini kekeliruan. Tadi sudah disimpulkan, yang mati badannya, rohnya berpindah alam barzah, pemisah antara dunia dan sebelum akhirat nanti kiamat, itu masuk alam barzah. Disebut pula alam kubur. Meskipun jasadnya hancur kena bom, tetap masuk alam kubur. Dan di sana berlaku hukum bagaimana proses pertanyaan di dalam kubur. Jadi tidak ada yang gentayangan itu. Ya. Ini keyakinan akidah yang benar ya, tidak ada. Kalaupun menjelma pulang itu jin korin yang memang hidupnya, manusianya mati, jinnya tidak mati. Jin korin yang mendampingi manusia itu tahu, bahkan bisa berwujud Rasid, menyerupai mbahmu misalnya meninggal. Ya Sid, misalnya Pak Demu sudah tua meninggal, kok kayak Pak D saya datang ke rumah? Ya itu jin korin yang menyerupai daripada Pak Demu yang sudah meninggal, Sid. Keyakinan akidah kita begitu ya. Jadi jin korin bisa orang dia memang pendamping Pak Demu, pendamping mbahmu waktu hidup dulu nih misalnya. Maka keyakinan kita itu jin korinnya, bukan yang meninggal beneran itu kembali arwahnya, nggak ada. Ya, nggak ada dalam akidah begitu.
Hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, "Ya Rabbu, kembalikanlah aku ke dunia." Orang udah mati ini, ya, curhat, berdialog dengan Allah, coba pengen hidup. Sebelum kamu mati, sebelum mati ini beramal. Kalau sudah mati, pengen beramal nggak guna nih. Ya, surat Mukminun ini menerangkan keadaan orang mati. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Pengen hidup, balik lagi ke dunia, ya Allah, lali i'mal salihan. Jangan sampai ini terjadi pada kita, pengen hidup kembali setelah Allah cabut nyawa kita, pengen hidup kembali, pengen beramal soleh yang dulu dia tidak kerjakan. Bahkan penyesalan dalam surat At-Taghabun, Yaumat Taghabun, itu hari penyesalan manusia itu. Yang bersedekah pun bisa menyesal, abidiki. Kenapa sedekahnya tidak banyak? Yang sholat tahajud, yang qiraah, yang tilawah, yang belajar ilmu agama pun bisa menyesal. Kok amalnya tidak diperbanyak? Apalagi yang berbuat dosa, menyesali maksiat-maksiat yang dia lakukan, menyesali dosa-dosa yang dia lakukan, dan itu sangat menyakitkan. Di dunia ini orang menyesal atas keputusannya pun bisa stres, depresi. Itu banyak orang gila tuh. Kenapa? Gagal jadi apa? Caleg tuh. Ya, yang imannya lemah terhadap takdir Allah, gila dia. Kadang-kadang dia bisa tertanya, kamu kan udah diomongin gak usah nyalon. Politik bisa kalah, ngeri. Umpamanya dinasihatin, apa-apalah, banyak pendukung, ngeyel dengan segala cara, ternyata kalah, stres, udah ngasih amplop, uangnya mau dimintain kembali, ya ribut. Bagaimana uangnya mau diminta kembali? Ya, amplop serangan pajarnya jadi serangan jantung. Ya, Najib siapa yang buat dompet-dompet itu dari mana? Dompet kampanye ini di TK kok nemu dompet-dompet caleg, ini DPD loh. Jangan sudah begitu juga juga sama, nanti urusannya sesama calegnya berebut konstituen itu. Ya, satu partai pun bisa aja, ayo bawa ini, yang satunya bawa ini, lain orang walaupun satu partai. Makanya berat. Udah selesai ini, bukan nggak mau berjuang ya, ini udah ditimbang lagi ya, masalahnya apa, energinya. Alhamdulillah, jangan sampai menyesal ini ya. Surat Al-Mu'minun, i'malu sholihan fima taraktu. Dulu saya meninggalkan amal soleh, pengen hidup kembali. Kala innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali enggak, sungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, etok-etok saja, kata Allah. Iyalah, menyesal, omong-omong kosong, Allah enggak percaya. Ya, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka ini. Wa min waraihim, tadi yang disampaikan barzah. Alam barzah itu terpisah dinding. Jadi mereka tidak lagi bisa ada di dunia, alam enggak tahu alam dunia. Orang mati tuh pagi sore nih, lihat, setelah ditanya man rabbuka mana itu gak bisa jawab, dilapangkan kuburnya, diberikan nikmat kubur, lihat surga itu sudah kelihatan. Iya. Anak amaluka soleh, pas ditanya itu kemudian bisa jawab, kamu ini siapa, malaikat kok wangi, kok datangnya itu tampan, berbaju putih wangi. Ditanya, kamu itu siapa? Ana amaluka soleh, saya amal sodakohmu, saya amal baca Quranmu, gitu. Saya ibadah-ibadah di dunia yang kamu lakukan datang dalam bentuk orang yang soleh yang menanyai man rabbuka itu, malaikat yang bertanya itu. Tapi kalau orang fasik, ahli maksiat, datangnya dengan apa? Mengerikan dan membawa apa? Disebutkan dalam hadis itu membawa palu bodong. Sekali tanya man rabbuka enggak bisa nanya sih. Remuk. Pertanyaannya remuk itu selesai enggak? Mati enggak istilahnya? Enggak. Namanya seksa. Utuh lagi dia, sempurna lagi fisiknya,
tanya lagi, mana biuka, nggak bisa jawab, terus. Dan setelah selesai pertanyaan, dia disampaikan kepadanya, itulah siksa azab kubur sampai kiamat. Bayangkan, umur di dunia ini 1000 tahun sehari di akhirat. Itu bandingannya. Nah kalau Nabi saja sudah 1445 tahun yang lalu kalau dihitung dari Hijriah. Bayangin coba. Kapan kiamatnya? Sudah disebut seperti jari telunjuk, ya, yang jari tengah, jarak aku diutus dan kiamat. Tapi sampai sekarang belum kiamat. Ya kan? Sudah 1400. Bayangkan berapa lama orang dikubur itu sampai atas saat, sampai hari berbangkit, sampai dikumpulkan di padang mahsyar kiamat terjadi, itu berapa lama di azab kubur itu? Sampai kiamat datang. Karena hanya ada penjelasan ayat-ayat kiamat kubro, tanda-tanda kiamat kubro. Kalau tanda kiamat kubro sudah banyak, tapi yang besar belum. Oleh karena itu kita ini di akhir zaman, ya, para santri siap-siap. Baik, boleh kita mencari berkah yang pas di kehidupan ini. Barokah Masjidil Haram, barokah Masjidil Aqsa. La tasyadur rihal, aslinya ini dasarnya nggak boleh ngeluarin duit berpayah-payah. Rihlah ilmiah wisata rohani istilahnya, kecuali 3 tempat, Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa, wa Masjidil Hadza. Waktu itu Nabi di Madinah dan Masjid Nabawi. Jadi kalau kita mau bersungguh-sungguh nabung, ngumpulin duit, umroh, ziarah makam Nabi, ya, ziarah ke Palestina, sholat dilipat gandakan, ya, di Masjidil Aqsa, ya. Ada tempat lain, Makom Ibrahim, Mina, Sofa, Marwah, Syam. Itu yang kalau kita ke sana pahala ziarahnya besar. Termasuk air yang mengandung berkah, Zam-zam, air hujan. Coba biasakan. Boleh hujan-hujanan santri? Boleh. Kalau nggak mondok terserah orang tuanya. Udah jam 4 belum dijemput, hujan, terserah orang tuanya. Di sekolah nggak mau dimarah. Ke sekolah bolehin karena udah pulang. Besok tinggal salin. Karena barokah air hujan. Kalau yang mondok boleh, nanti ada urusan sama walinya. Karena ini bagian daripada berobat, ya. Berobat dengan air hujan, ya, bagus. Maka kita ini orang kalau latah mulutnya dalam diskusi, ya bna Adam, wahai manusia, anak Adam, menyakitiku, kata Allah itu. Kenapa? Ketika hujan dia mencela hujan, mencela masa, mencela hujan, mencela panas. Ini Bani Adam yang gak beradab. Yang betul bagaimana? Suka-suka Allah kita imani, mau hujan mau panas tidak boleh rewel. Mulutnya itu dilarang mencela musim, mencela cuaca. Berikutnya zaitun, susu kambing ini yang lebih baik. Ya, onta, susu onta, kurma. Kadang ada orang Indonesia ini nggak doyan kurma. Ya, kalaupun nggak doyan dia paham hadis bahwa mencintai Rasul, fi'liyah Rasul, bahkan kurma sunnah. Kalau hidup ini kadang bolak-balik ini. Makanan pun ada yang disunahkan. Nih Ramadan ini kurma. Kemudian contoh waktu yang mengandung berkah, bulan Ramadan, Syahrul Ramadan, Lailatul Qadar, hari Arafah, Yaumut Tasyrik, hari Tasyrik, 10 pertama bulan Zulhijjah, Lailatul Qadar itu 10 terakhir di malam di bulan suci Ramadan. Ya, inilah kita berkeyakinan yang benar bagaimana akidah kita lurus, bagaimana akidah kita cocok. Kita ini umatnya Nabi, kok keyakinannya nggak sama dengan Nabi? Mikir gitu. Kita itu ikut keyakinan siapa? Ya. Kalau di Indonesia ini contoh yang keliru, perhatikan. Ada yang mengeramatkan kuburan, ada yang mengeramatkan kebo Selamat, Kiai Selamat itu kebo. Ada yang mengeramatkan
Benda pusaka tuh kalau field trip tuh ke Jogja itu ada ruang pusaka. Ini kalau diinjak kualat misalnya, enggak ada benda itu punya kekuatan kecuali ditinggali jin. Banyak waktu Abi ngerukyah itu merazia keris, mengambil keris, mengambil apa jimat-jimat ya. Ini orang mengkeramatkan itu. Ini juga boleh ya. Termasuk juga malam-malam tentu malam Jumat Kliwon, setan keliaran. Enggak. Semua malam sama. Ada hari baik, enggak ada hari baik. Enggak ada hari buruk, enggak ada hari siang, enggak. Mau pergi Abidiki mau pulang ke Rumbia di depan sana ketemu ular ya. Di sana semak-semak ularnya pergi. Ketemu antum terus dianggap sial. Enggak, sialnya karena numbur ular itu. Numbur kucing sial, enggak. Enggak ada ya. Santri tidak boleh punya keyakinan seperti itu. Keyakinan zodiak ramalan bintang Kapla, Sakila, tahu nggak? Lahir Januari, Februari itu masuknya ramalan. Itu ramalan perdukunan. Nggak boleh. Ya, man ata'arafan kahinan, siapa datangi dukun, tukang ramal. Fasa'alahu, tanya. Fasaddakohu. Fasa'alahu saja, nanya saja, dia belum tentu percaya. Lam tuqbal arba'ina, sholatan arba'ina yauma, tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam, cuma nanya. Tapi kalau datang berobat yakin percaya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Kalau dia datang kepada dukun tasaddaqahu, membenarkan jawaban dukun itu, keluar dari Islam. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balikan ke moderator. Sesi tanya jawab. Ya, pertanyaan. Terima kasih kepada Ustaz Imam Muhammad yang sudah menyampaikan materi dalam ini. Semoga yang menyampaikan dan menanyakannya mendapat mendapatkan pahala yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya Yaitu tanya jawab. Silakan. Silakan. Kepada peserta untuk bertanya. Lagi bertanya. Panggilin satu-satu namanya. Ya, Al-Ghazi apa pertanyaannya? Cewek. Apa pertanyaannya? Ayo. Itulah apa pertanyaannya.